baru pertama kali mendaki ya kan, langsung dapat pasangan. Iya, keren kan? Banyak pengalaman sebenarnya waktu mendaki. Ya, yang pertama itu dari awal sebelum mendaki itu sebenarnya nggak pengen ikut waktu itu. Nggak pengen ikut karena menurut aku tuh gunung, ya menurut aku tuh nyampe nggak ya di gunung itu ngapain sih gitu. Iya, paling yang ngapain? dilihat cuman ya nyampe ke gunung pasang tenda tidur. Iya. Iya, yang aku pikir cuman gambarannya Iya kan? gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, jumpa lagi dengan gua Kopong Doni di channel ini. Ya, kali ini gue coba berbagi sharing mungkin pengalaman dari narasumber gua, Sidik dan Ken. Ya, mereka adalah sepasang ya kan yang beranjak dari pendakian ya. Ntar kita gali lagi selanjutnya. Oke, apa kabar, Dik? Alhamdulillah sehat. Sehatnya corona Pak. Oh Nggak iya. boleh. Social distancing. Gak apa-apa dong, kan udah tes rapid. Atur jarak ya kan, Iya. 1 meter ya kan. Udah tes rapid. Bro, nama lengkapnya siapa? Untuk nama lengkap saya Khairul Sidik Hasibuan, asalnya dari Medan. Medan. Jauh-jauh. Medan, top ya Medan. Yang satu lagi mbaknya yang cantik. Namaku. Iya, Namaku masa Niken nama. Primagani, asalnya dari Pati Jawa Pak. Ken, panggilannya Panggilannya Niken. Sidik, panggilannya Banyak panggilannya, ada yang manggil Irul, Khairul, terserah deh, yang penting masih dipanggil nama yang baik. Iya. Oke. Mungkin pertama ngomong-ngomong nih pasangan yang serasi ya, hitam-hitam ya. Oh, Iya, ada kan janjian. perjanjian ya kita ya. Ada janjian. Hitam-hitam ya. Nggak janjian. kode alam. Di kode alam kayak. Udah lama nih. Maksudnya udah lama apa nih? Ya, jadi Jadi ceritanya dari awal itu sebenarnya sekitar bulan berapa ya? Pertemuannya sih di bulan Oktober. Oktober. Tahun 2019. 2019. Sekarang bulan Baru bulan Juli. Juli. Ya, Berapa hampir ya? Hampir setahun lah ya. hampir setahun. Hampir setahun. Iya, hampir setahun. Oke. Di sini pendakian mungkin Mbak Sidik udah berapa gunung nih? Untuk mendaki gunung baru sekali itu Sekali? ya. Baru sekali pertama kali di bulan Oktober kemarin. Bulan Oktober. Bandingkan Aku udah berkali-kali. berkali-kali. Cuman nggak nyampe puncak. Nggak sampai puncak. Mungkin ada berapa ya? 5 lebih kali Pak. 5 lebih ya. Tapi buat nyampe puncak kan cuma 3 atau. Ntar kita korek lagi ya kan. Tahu Sidik. Sebenarnya apa sih Dik, kok baru mulai mendaki ya kan, pengalamannya pasti banyak dong yang pengalaman yang mau diceritain Ya, banyak. sama pendakian, karena baru pertama kali mendaki ya kan, langsung dapat pasangan. Iya, keren kan? Banyak pengalaman sebenarnya waktu mendaki. Ya, yang pertama itu dari awal sebelum mendaki itu sebenarnya nggak pengen ikut waktu itu. Nggak pengen ikut karena menurut aku tuh gunung, ya menurut aku tuh nyampe nggak ya di gunung itu ngapain sih gitu. Oh, iya. Paling yang Ngapain? dilihat cuman ya nyampe ke gunung pasang tenda tidur. Iya. Iya, yang aku Gambarannya pikir cuman seperti gambarannya itu, ya kan? gitu. Nah. Cuman ya dengan ajakan teman-teman yang lain sama tim yang lain, akhirnya ya udah fix nih, ya udah saya ikut gitu. Saya ikut, ya jalan bareng-bareng. Malam itu saya ulang tahun, itu posisi yang mungkin saat itu ya teman-teman juga tahu posisinya saya ulang tahun, dan saya bilang ya besok kita berangkat gitu. Padahal malam itu saya masih ada acara. Ya jadi kurang tidur juga waktu itu mau nanjak gitu, kurang Tuh, tidur. ngomong-ngomong gunung apa Dik waktu itu Dik? Itu Gunung Perahu
Gunung Perahu itu di Jawa Tengah, Wonosobo. Wonosobo. Iya, Wonosobo. Lewat jalur mana waktu itu? Jalur apa ya? Saya udah lupa juga. Tadi jalur Iya, apa ya? mungkin dia tahu jalur apa sih. Oh, lupa. Kali Lembu, Kali Oh, ya, Lembu. Kali Oh, Lembu. iya, Bener, Kali iya, Lembu, iya, ya. iya. Karena Ya. kita kepagian ya Pak ya. Kepagian Pagi kita banget jalur itu Kali dari Lembu. terminal kan. Gak Terminal dapet. Kali Lembu. Iya. Iya, itu kita jalur Kali Lembu. Waktu itu berapa orang ya? Berapa? Ada sekitar 9 orang. Ya, 9 orang. Dengan satu cewek doang. Satu cewek nih, dia nih yang bangkian ya kan, yang kita bilang. Tapi pengalamannya udah beberapa gunung ya kan. Nah, cuma memang beruntungnya sidik ya, mungkin itu di saat ulang tahun kado istimewanya dapat seorang wanita ya, pasangan ya. Ya, mungkin itu udah ditakdirkan yang di atas. Nih ngomong-ngomong, selama dari Jakarta ke Dieng, pengalaman apa sih Dik yang lu dapat selama dari Jakarta sampai puncak Gunung Prau? Jadi pengalaman pertama itu ya, itu niat pertama itu tadi saya bilang nggak ada mau naik gunung, nggak ada yang mau naik gunung. Jadi persiapannya ya kurang. Dari tas, ya mungkin sepatu ada, cuman kalau tas sama sekali itu nggak ada. Terus habis itu berangkat, banyak lah pengalamannya. Ya udah di daerah Jakarta ini macet kan, habis macet, nyampe ke apa namanya, ke terminal. Lupa saya udah terminal apa itu waktu Pasar itu. Minggu. Pasar Minggu ya, Pasar Minggu. Kampung Rambutan. Kampung Rambutan, Oh, iya. itu turunnya ya Pasar Minggu ya? Kampung Rambutan. Habis itu naik bis, banyaklah pengalaman di bis itu kan. Ya sebenarnya kalau diceritain pengalaman di bis itu ya sangat banyak. Bisnya ya terbilang bagus juga waktu itu yang kita pakai. Ya. Itu udah mulai ada tuh getaran-getaran gitu. Iya, karena menurut aku tuh memang pernah naik bis walaupun di kampung gitu, cuman kan ini pertama kali di daerah kota orang gitu, kota Jakarta Jawa, gitu, ya, Jawa, Jawa. mau ke Jawa gitu. Tapi udah ada getar-getaran tuh sama Ken tuh ya. Ada Untuk saat itu belum. Oh, belum. Untuk saat itu belum. Untuk saat itu belum. Oke. Jadi pas dari Rambutan sampai Mendolo tuh banyak lah pengalaman ya. Terus Iya. dari pas kita sampai di terminal Mendolo, apa tuh Dik, yang bisa diambil pengalaman yang asik ya? Terminal, maksudnya terminal udah sampai sana. Ya, terminal sana. Udah nyampe ke sana itu kita belum tentu dapat mobil untuk naik ke posnya apa namanya itu, pos apa namanya, Kali Lembu itu. Kali Ah Lembu, ya, base camp. base campnya Kali Lembu Base itu. camp Kali Lembu. Nah jadi aku tuh masih ingat banget perjuangannya itu. Kita tidur di emperan kayak toko gitu. Iya, benar. Kayak Emperan. emperan toko. Saya, dia, yang lain juga tidur, masih tidur di sana. Nah jadi itu pengalaman yang susah lah, maksudnya nggak pernah aku dapat, nggak pernah aku bayang gitu. Nah, untuk pengalaman itu. Begitu kita dari, karena nggak dapat mobil ya kan, kita jalan menuju pertigaan waktu Itu itu mau ya. kemana sih pas itu Pak? Kita mau nyari angkot ya? Mobil Tayo ya kan, mobil bis Tayo ya. Karena kepagi. Karena kepagian kita nggak dapat, akhirnya Akas mandi lah penyelamat. Iya. merengan ya. Ya jadi disitulah baru aku percaya bahwasanya Allah itu adil. Wih. Jadi saat itu kita nggak sama-sama nggak punya, maksudnya kita mencari mobil nggak dapat dan yang mau bawa kita nggak ada. Ya pas kita jalan beberapa menit jalan kaki, posisinya sholat subuh ada teman kita yang sholat dan yang lain juga sholat. Habis itu pas di depan masjid itu kita dapat tumpangan yang dapat itu mobil apa, Sayuran. mobil bak gede, mobil sayuran. Kebetulan orangnya habis ngantar sayur, jadi kan Mau ambil mau sayur. Baru ya, mau ambil. baru mau ambil waktu itu guys. Jadi habis itu kami minta tolong sama bapaknya, untung bapaknya baik. Memang itulah ya, mungkin udah Tuhan waktu kita sholat Kan itu minta tolong malah ditawarin. ditawarin gitu tadi. Ya awalnya kan ada omongan lah ya, basa-basi sama yang punya Sama-sama. satu tujuan, akhirnya ya kita dikasih tumpangan ya. Itu sangat berharga ini ya, sih. Paling Aku belum pernah naik mobil itu bahkan. Belum pernah. Di kampung aku Jadi belum naik pernah. mobil bak terbuka, kondisi bekas apa, mau ngangkut sayuran, Iya. itu pengalaman yang asik tuh Pengalaman ya, yang asik, selama karena- jalan ya.
karena mungkin orang selama ini pengalamannya kan udah naik mobil pribadi benar. dengan AC gitu. Kita ya AC-nya alami aja, AC dari gunung. Itu baru pertama nih. Baru pertama kali aku naik mobil itu juga, dan tujuannya mau naik gunung. Itu saya nanti ya ada fotonya lah, atau Ya nanti ada fotonya, videonya bagus banget ya. mungkin Mbak Niken juga ngerasa waduh Iya. gimana ya, Pertama. cewek naik mobil bak terbuka ya kan. Selama naik gunung berkali-kali, baru itu sekalinya. Iya. Bisa-bisa saya kalau main ke rumah Mbak Niken ya diomelin sama orang tua. Oh, bapakku. Biasanya bawa anaknya. Nyusahin lah ya. Tapi emang dari situ kita dapat pengalaman yang baru lah ya. Iya, Pengalaman baru. Kita bisa banyak lebih mengenal orang lah ya. Pada satu sisi kita kan memang beberapa ada yang nggak kenal satu sama lain ya. Ada yang nggak kenal satu sama lain. Cuma memang ada yang kenal kanan. Nah di situ kita bisa lebih mengerti lah ya. Niken juga selama perjalanan juga mungkin perjalanan dulu nih dari Rambutan sampai base camp Kali Lembu, pengalaman apa nih Mbak Niken yang paling mengesankan? Pengalaman yang paling mengesankan sebenarnya biasa aja sih, karena udah biasa ya Pak naik mau naik gunung paling juga kayak gitu. Kalau nggak naik kereta kita naik bis kayak gitulah. Cuman yang paling mengesankan itu pas kita tidur depan itu apa, warung apa sih? Amperan toko. Dalam toko. Tempe mendoan. Tempe mendoannya Tempe tuh mendoan. yang enak banget ya kan. Aceh tuh sampai Aceh makan banget. berapa kali tuh Aceh ya kan? Ya. Pudin. Nggak tahu bayar atau enggak itu. Jadi kalau misalnya Dharma Haji Dharma Haji makan satu, Ya. makan 5, kakinya sih dahar dahar 5 ngaku sih gini. Parah banget. Terus Habis itu baru kita jalan, nggak tahu aku sebenarnya mau naik apa. Cuman ikut aja jalan. Karena kebelet pipis, mampirlah ke pom bensin. Pom Dari bensin itu situ ada masjidnya. pom bensin itu Ada sama dulu masjid. subuh. kalau subuh pas memang kondisi kita memang kepagian ya, Ya, jadi terlalu subuh pagi. sampai sana terlalu pagi. Tapi selama perjalanan tuh dari terminal Mendolo sampai base camp itu kan kita ya sekitar sejaman lah ya, sejaman lebih ya. Itu memang cuacanya dingin tuh ya. Dingin. Tapi Sangat enak, dingin. jadi kita bisa ngelihat matahari terbit Nah. dari truk. Aduh, itu luar biasa. itu bagus banget ya apa pemandangannya gitu. Gunungnya kan ada selimutnya itu ya Pak ya. Ah. Jadi kita bisa ngelihat. Topi awan. Nah itu Nah, semua topi di awan. Wonosobo Itu kan. topi awan itu ada di Gunung Sumbing nggak salah, Sindoro Sumbing. Ya kan memang itu fenomena sih, Jadi fenomena itu karena kita ada bisa ngelihatnya langsung langsung tuh ya. dari atas truk Dari atas truk. sepanjang jalan. Itu sampai sidik saking girangnya selama di Jakarta ya, selama di Jakarta Iya. mungkin udah berapa tahun baru ini dia naik mobil bak naik itu. mobil bak dan tujuannya itu ke gunung. Iya. Itu sangat-sangat berharga sih. Bahkan sampai sekarang aku simpan beberapa videonya itu. Ya, karena menurut aku itu pengalaman yang ya belum tentu semua orang Bisa lah ya, bisa kayak dapet gitu ya. gitu. Ya mungkin mikirnya ya sama, mikirnya aku awal mikirnya gunung itu ya apa sih di gunung yang mau dicari gitu. Betul. Itu pribadi saya dulu. Cara berpikirnya seperti itu. Mungkin Mbak Niken juga selama di Jakarta sama kali ya baru naik mobil bak itu ya. Baru. Apa mungkin Selama selama seumur seumur hidup ya? hidup. Seumur hidup. Nggak pernah. Parah ya. Jadi memang dari mungkin dari di Jawa dia nggak pernah naik mobil itu, mungkin namanya mobil pribadi ataupun ya gitulah. Baru itu sekali. Tapi justru malah pengalaman sih bisa diceritain ke Anak cucu nanti ya Pak ya. Iya, kalau udah punya anak. udah punya anak gitu. Ya kita doain aja supaya langgeng, Amin. dan supaya jadi ke pelaminan lah. Amin. Jarang-jarang
awalnya hanya just friend ya, hanya teman ya Nggak kan. kenal malah. Bahkan nggak kenal. Nggak kenal bahkan. Bahkan dulu Gue benci banget. Tuh. Benci banget sama. ya jadi Itu masalah kerjaan lah ya, tapi kita ya, selesai. profesional ya, namanya kerja ya kan. ya setelah kami menjalani hubungan jadi cerita dia dulu bahwasanya ya dia dulu benci banget. Benci banget. Bahkan Kenapa saking ada benci manusia kenapa kayak ada gini? manusia ya kayak gitulah sampai keluar kata-kata kenapa sih ada manusia yang Najis kayak gini. banget gue nggak bakal mau. Nah, karena ya itu dia yang tadi yang saya tanya, dari perjalanan itu belum ada bibit lah ya, Iya belum ada. tumbuh rasa ya kan. Nah dari perjalanan kita naik mobil bak itu memang pemandangannya kita disuguhin bagus, tapi memang sangat dingin ya waktu itu ya. Itu lagi angin ya. Lagi Badai ya, angin. badai. Sampai kita mau naik aja nggak bisa ya. Nggak dibolehin ya. Kita sampai base camp aja pagi tuh ya. Pagi kita nyampe Kita base baru camp. naik Tujuan siang. lah ya, tujuan. Sore malah ya Pak, kita naik. Ya karena nggak dibolehin kan, Iya. nyampainya pagi nggak dibolehin karena badai saat itu. Jadi kita tidur dulu, istirahat dulu di base camp itu, disuruh istirahat, habis itu baru dibolehin ya, untuk mendaki. Itu bagus juga tuh emang dari perjalanannya. Terus pas di pendakian di base camp kita memang terhalang sama badai ya, badai itu. Dan kita baru diperbolehkan itu jam 1:30-an ya, 1:30. Itu hari Kamis. Terus selama yang trek yang agak terjal itu mungkin pas kita baru keluar dari base camp lah ya, Ya keluar dari base camp. lewatin ladang apa, ladang masyarakat tuh ya, Kentang ladang, ya? iya, kentang, ladang petani gitu kan, itu udah mulai terjal, tapi kita banyak bonus di situ lah ya, Ya ya bonus jalan. Nah di perjalanan itu kira-kira udah mulai tuh atau belum nih? belum. Jadi Apa saya masih ledek-ledekan gitu? jadi waktu itu ya aku mikirnya ini perempuan sendiri lagi perempuannya gitu kan, kita ya jadi menurutku dia aja, itu pengalaman aku ya, mungkin dia aja mau berani loh gitu, dia aja mau berani untuk mendaki gunung, ya kenapa aku enggak. Memang aku maksudnya tantangan itu aku suka, tantangan yang kayak gitu aku suka, cuman kan ini perempuan ya, mungkin ini aku jarang juga ngelihat, aku jarang kenal juga sama perempuan yang suka mendaki gunung gitu. Jarang sih emang. Iya jarang. Jadi saat itu dia perempuan, ya ini perempuan kayaknya kalau dideketin asik juga. Ya, jadi mikirnya aja udah ke situ. Jiwa-jiwa playboynya keluar. Enggak. Jiwa-jiwa berkelananya keluar dia. Iya, soalnya Kalau playboy bagus aja. pasar Oh, ya, pasar. jiwa berkelana ya kan. jadi dari situ ya aku deketin, ya sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan lancar. Ya kita saling doakan aja lah. Iya. Di perjalanan ya kan, apa sih yang didapat selama perjalanan pendakian itu dari base camp sampai ke puncak perahu itu? Apa sih yang didapat dari pengalaman, mungkin pengalaman asik, pengalaman sendiri-sendiri, pengalaman tim, bahkan sampai pengalaman seorang wanita gitu? Ya, jadi aku mikirnya waktu itu gini. Waktu mau daki itu, aku mikirnya kayaknya ada yang ninggalin. Jadi saat itu aku mikirnya, wah kayaknya ya udah urus aja diri sendiri gitu. Aku mikirnya bahkan sebelum berangkat itu ini gimana ya? Aku aja persiapannya yang namanya awal, persiapan nggak tahu apa yang harus dibawa. Ya bahkan aku sempat nanya sama dia sebelum naik nih, sempat nanya sama dia. Aku tanya, ya kamu kan udah pernah naik gunung, yang mau dibawa itu apa sih? Aku bilang itu. Jadi jam 1 malam itu, jam 1 pagi, aku chat dia, yang mau dibawa itu apa sih? Nah, yang mau dibawa diceritain sama dia. Jam 1 pagi itu juga, aku itu ke minimarket. Minimarket untuk Iya, persiapan minimarket tuh ya. jam 1 pagi di daerah Jakarta ini aku pergi, katanya mau dibawa ini kalau bisa bawa ya kayak madu gitu. Oh. Ya seperti ya kalau misalnya yang dibutuhkan yang lain ya seperti apa lah, apa namanya, makanannya gitu. Jadi aku sama sekali nggak tahu apa-apa, nggak tahu sama sekali, karena menurutku kan ya naik gunung apalagi sih bawa, paling cuma tenda. Ya tenda kan udah dibawa sama teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain. Ya paling menurutku cuma tidur doang lah di gunung gitu, nggak ada yang asik lah, paling cuman ya ngedaki loh ya, nyampe ya sudah gitu turun. Nah, Ternyata yang didapat yang didapat ya itu
kata orang beberapa itu saat itu aku posisinya memang pas ngedaki itu udah kurang tidur, lelah, pas nyampe ke atas itu memang sangat-sangat berharga banget. Ya maksudnya nggak nyampe juga ya. Ya itu aku mikir, ya mungkin orang yang udah ngedaki ya udah wajar nyampe. Kalau aku kan yang awal nih, gila nyampe juga ya ngedaki kayak gini. Pemula lah ya. Iya, pos pertama ya masih semangatnya nyampe pos pertama. Ya kan, pos kedua udah agak mulai, pos ketiga pas nyampe alhamdulillah gitu. Nah, jadi saat itu ya aku bersyukur banget ya, walaupun cuacanya di sana pas nyampe di sana itu nggak mendukung, cuacanya saat itu hujan. Ya cuman persiapan kita itu karena mereka tuh udah sering naik gunung, persiapannya kita udah bawa kayak jas hujan gitu masing-masing. Ya udah dikasih tahu lah ya. Ya udah dikasih tahu. Ya nol pengetahuan lah waktu naik gunung pertama kali di Pawi ini. Itu bayangan lu waktu itu mungkin jalan sendiri-sendiri, ternyata Ya. yang didapat adalah Itu memang disitulah ketahuan kita sifat satu sama lain itu. Maksudnya ini menurut aku kan namanya hidup ya, namanya hidup ya pasti mikirin orang juga, cuman kan nggak semua sama sifat manusia itu. Tapi di situ saat itu rekan-rekannya itu baik, maksudnya ya udah kita ada perempuan yang harus dijaga, satu orang ini loh perempuan, ya mungkin stamina perempuan laki-laki Beda yang lah. lebih kuat ya, perempuannya mungkin ya beda lah sama laki-laki. Cuman di situ dia kalau mau istirahat ya udah semua istirahat gitu, nggak ada yang harus di depan, nggak ada yang harus duluan ke pos. Biasanya kan ada orang kalau udah ke pos udah nyampe nih ke pos 2 Ya, gitu. betul. Cuman yang perempuan saat itu kan ya di situ timnya kelihatan lah. Maksud aku tuh oh gini ya, kalau udah di gunung itu berarti harus ya apa yang kamu rasakan aku yang ngerasain gitu. Jadi dirasain sama dia capek, aku harus ngerasain juga. Jadi dirasain sama dia mau istirahat, aku harus istirahat juga gitu. Jadi di situ kekeluargaan ya, jadi kental, lebih dekat lagi. ya jadi lebih kita, bagus sih maksud aku tuh. lebih tahu sifat Lebih tahu sifat masing-masing betul. juga sih. Jadi kita lebih tahu sifat masing-masing, kita saling membantu. Ketika yang satu fisiknya lemah kita Ya. mesti bantu, yang satu fit mungkin bisa tuker apa namanya, kita juga sempat tuker carrier ya. Iya tukar keril karena kan nggak semua ya, banyak sih yang baru pertama naik gunung itu, terutama saya pribadi. Ada juga namanya Kasmani ya, Kasmani, itu juga ya. Kalau dia juga bener-bener nggak pertama. ada sepatu ya Itu kan? nggak ada ada persiapan tuh. nggak ada persiapan sama sekali, pakai sendal jepit. Ya itulah, walaupun dia sering jatuh itu kayaknya ada 5 kali jatuh, Baru mau benar naik ya. baru ya, walaupun dia jatuh tapi tetap semangat tetap semangat. banget dia. Iya benar ya, emang yang didapat itu pada saat itu rasa Kekompakan sebenarnya, kekompakan, lebih kekompakan waktu ngedakinya ya. Waktu ngedaki itu yang lebih aku dapat tuh kekompakan. Itulah aku tahu maksudnya, oh sifat si ini oh gini, sifatnya si ini gini. sifat si A, si B, si C gitu ya Iya. kan. Jadi lebih kental lah gitu ya. Jadi kita tahu masing-masing karakter. Ya meskipun masih ada lah yang ditutup-tutupin lah ya, tapi paling enggak nahan itu dulu. nahan ego pada saat itu benar. Kalau kita nggak bisa nahan ego ya udah, lu muncak sendiri, Iya. ntar ini sendiri. Padahal nggak itu ya Pak ya, Padahal- tujuannya naik gunung kan sebenarnya buat pulang, Betul. bukan pas di atas. Betul. Kalau di atas mah biasa, emang mau bawa rumah di kaki. Jadi kita berangkat berlima, ya turun harus berlima gitu lah ya. Gak boleh nambah jadi Nggak boleh berenam. nambah berenam ya. Karena saat itu juga aku pas mau daki gunung itu aku mikir, saat itu kan berita lagi viral-viralnya. Nah, yang lagi di mana? Gunung apa tuh? Yang Ya, hilang. yang hilang. Oh ya. Ya, jadi aku mikir 3 hari. ini apa? Ya jangan sampai lah ya, jangan sampai waktu itu ya. Takut juga waktu itu beritanya kayak gitu, ini mau naik gunung gitu. Aku mikirnya jangan sampai. Ini gimana ya nanti kalau udah di atas ya? Ya, Iya, kita kan namanya kalau udah di hutan itu gelap, nggak tahu yang ini selatan, yang nggak tahu ini apa gitu kan, nggak tahu ini utara di mana, jalan keluarnya juga aku nggak tahu. Mungkin yang pendaki yang udah sering, mungkin dia kan udah tahu lebih banyak pengalamannya. Ini aku baru benar-benar baru pertama kali loh. Itu Semula pengalamannya memang sama benar-benar awal di Jakarta dia baru mulai mendaki yaitu di Gunung Perahu. Gunung Perahu tersebut. Itu pun memang mereka nggak terlalu kerja lah ya, bagus untuk pemula, cuma Ya, lebih mengenal arti kekeluargaan aja gitu kan dari situ. Tapi
Itu lumayan tinggi loh Pak, hampir 3.000 kan. 2.590. Iya, Iya. ya kurang lebih segitulah. Iya, segitu ya. Terus Mbak Niken pengalaman apa sih yang didapat mulai dari base camp sampai kita di puncak perahu? Yang paling berkesan itu pas kita nyampe atas, terus kita hujanan, itu yang paling bener-bener Pak. Itu Karena ya itu pas kan hujan-hujan ya. Hujan, aku kan nggak bawa apa-apa, emang cuman bawa jaket, bawa carrier, nggak carrier sih, cuma bawa tas malah aku. ransel Tas, gitu lah. itu tas biasa, bener-bener tas buat main. Isinya tuh cuman sleeping bag doang. Sleeping bag ya. Aku cuman bawa itu doang dan basah semuanya. Jas hujan nggak bawa tuh? Bawa, tapi kan jas hujan yang kita pakai yang 5.000, gimana sih Pak? Iya sih. Bawahnya Tapi basah. akhirnya kita memakai Iya, terpal. terpal. Untung kita bawa terpal ya. Itu yang paling. Yang kemarin di video Aceh tuh Bang Aceh kan terpal kita pajang pas. Jadi pas kita datang itu memang posisi maghrib. Sampai Sebelum atas. pokoknya dikit lagi azan lah, azan maghrib. Itu nggak lama memang hujan ya pada saat itu ya, hujan deras ya. Kita neduh di bawah pohon juga ngeri karena memang posisi hujan, Badai lagi. itu ngeri badai juga, takutnya der bedek ya, Iya, ngerinya di takut situ. itu soalnya ada. Tapi ya alhamdulillah sih kita sampai ke puncak perahu itu selamat Selamat. lah ya. Alhamdulillah dengan selamat banget. Itu pas maghrib itu memang benar-benar ngeri. Kita istirahat dulu di situ, dari situ baru kita turun tuh ya, turun Turun nyari buat tempat ini base camp ya, tenda. tenda. tenda lah ya. Nyari Nah tempat di situ tenda. udah basah semua, badan udah basah, udah kedinginan, cuman duduk di pojokan. Ya karena kan dia sendiri perempuan, nggak mungkin kan Nggak masang-masang mungkin, tenda gitu kan. Tapi akhirnya ada satu tenda yang udah bikin kan ke ini kan. Disuruhlah aku masuk dulu ganti baju, pakai baju dia semua karena aku pakai baju. Ya karena aku mikirnya ya udah dingin, jadi baju gue rata-rata jaket aku bawa 3. Yang lain aku tanya jaket bawa berapa? 1. Gak bawa aku masuk. Ya bahkan ada yang nggak bawa gitu. Jadi aku mikir tuh jaket, baju lengan panjang gitu aku bawa banyak. Bawa banyak tangan karena lah ya. awal nggak tahu apa-apa, ya udah aku mikir dingin, aku bawa aja. Iya betul. Orang ini pada sampai kaget, aku bawa banyak Banyak banget. Kayak baju orang- gitu kan. Iya Ya, betul. ya aku nggak tahu, kalian juga nggak bilang bawa apa aja gitu. Ya udah aku bawa aja apa yang ada. Tapi sleeping bag pada saat itu nggak bawa ya. Nggak dia? bawa. Ya, Cuma sleeping bag aku nggak bawa. Hanya jaket lah ya. Banyak Ya. kan bawa waktu itu sleeping Sleeping bag doang, tasku itu isinya cuma sleeping bag sama bag makanan aja doang. ya, makanan ya kan. Dan itu pun kita maghrib bikin tenda. Nah dari situ tuh ada pengalaman apa nih yang didapat pada saat kita sudah mendirikan tenda tuh sampai pagi. Apakah pengalaman bisnis kan? Nah, ya, Oh, bisnis sih kita nggak iya, ini. dipakai Karena terlalu kita lah. satu tenda sama orang yang mistis. Ah. Iya, ini jadi pengalaman aku saat itu udah nyampe, udah buat tenda. Selesai kita buat tenda ya walaupun lama karena ada beberapa problem lah di situ pas buat tenda, ya kan. Jadi selesai buat tenda yang gede, jadi kita ada 2 tenda waktu itu, yang kecil sama yang agak lebih besar. Ya, jadi saat itu aku satu tenda sama ada temannya lagi namanya Dandi ya, namanya Dandi, Ya, ya, Dandi. Rekan kita juga si Dandi. Jadi orang ini 2 tuh, aku, dia sama si Dandi itu satu tenda. Jadi aku mikirnya orang ini 2 kan katanya aku kan kurang percaya yang Iya. mistis ya. Aku jujur gak pernah aku percaya yang mistis. Nah, jadi ada kelebihan orang ini 2 nih. Jadi kelebihannya itu seperti apa? Sebenarnya sebelum nyampe kita ke tenda itu kan kita ngelewatin pohon-pohon yang udah ambruk tuh. Dua itu Dan di ya. situ pertama aku ngeliat cewek duduk dan nangis. Nah, Di situ aku ini nih guys. udah mulai Dia aja bisa ngelihat, maksudnya ngelihat apa gimana sih? ngeliat. Nah, tuh, Makanya ngelihat aku ya. bener-bener dia langsung kayak gitu kan, karena kita kan di belakang. Ya, aku nggak- Dan sama dia sekali nggak diceritain Gak percaya? nggak percaya. Iya, Nggak percaya. Karena nggak bisa ngeliat kan. nggak mungkin. Ya, mungkin memang Baniken itu bisa merasakan lah ya, bisa merasakan ada Hal-hal yang seperti itu. hal yang tidak bisa kita rasakan ya, Iya. pada umumnya. Tapi itu sih balik lagi ke kita lah ya. Jadi hal-hal mistis memang pasti ada namanya di pendakian, tapi tergantung kita
kita niatnya, karena kita kan niatnya dagian pengen mengenal alam, Iya. pengen mencintai alam, ya kan, bersahabat dengan alam gitu. Jadi makanya kita nggak punya pikiran macam-macam lah ya. Cuma memang pada saat itu Baniken ngerasa banget ya, pada saat itu hawanya memang di antara pohon dua itu yang tumbang, cuma sepintas saja lah ya. Iya, karena emang kan ngeganggu dan emang punya tidur masing-masing. Betul. Nah, terus pas nggak lama kan nggak jauh dari situ kita diriin tenda tuh di situ ya. Ya, Sebenarnya pertama mau di situ kan, Mau di aku situ. bilang jangan Pak, aku kan udah di situ, jangan Pak, naik aja dulu naik. Itu Aceh, Aceh itu Bang Aceh, pengennya di situ. Aduh, malah disamperin lagi. Tapi akhirnya kita cari agak keras. Naik agak lagi, celah agak gitu kan, agak celah, jadi lebih safety lah istilahnya lah ya. Tapi emang bagus juga di situ ya. Iya, paginya. Soalnya itu pas kita di tengah-tengah ya. Jadi malam itu ceritanya itu malam kita udah bikin tenda, habis itu masak. Ya kita masak, ya itulah Indomie gitu kan, mie. Kita setelah masak, ya namanya udah malam ya, udah malam tidur. Ya saat itu tenda kita itu basah kan, basah juga, tenda kami itu basah juga. Ya ini udah kedinginan, dia udah perempuan, kedinginan saat itu pakai sleeping bag ya. Sering deh pertama. Pertama dia, Ujung. iya Langsung pertama ya. dia posisinya di ujung. Jadi saat itu ada setengah jam lah ya, setelah itu udah mulai tidur. Jadi dia cerita. Lautan awan pun kelihatan. Iya masih. Emang bener-bener lautan loh ya. Jadi Gunung menurut Sumbing kelihatan ya. Iya, aku juga masih ngelihat itu gunung apa? Sindoro Sumbing ya. Iya, Sindoro Sumbing. Aku masih melihat, dan itu momen-momen yang sangat berharga dalam hidup aku. Ya karena kita selama ini ngelihat di sosial media, ya orang foto bagus banget, ini editan nggak sih, ini editan. Jadi aku saat itu benar-benar ada fotonya. Beruntung Ya, banget. beruntung. Ada seksi Pertama dokumentasi.